Assalamualaikum. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Jumpa lagi di channel P6 Family. Biasanya saya makan-makan, biasanya upload sinematik. Kali ini agak sedikit beda. Saya akan bercerita tentang bagaimana sih kalau di luar negeri. Kebetulan saya berada di Brunei, bukan istilah kata, bukan saya ikut keluarga atau apa ke sini ya. Saya sebagai tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sini. Saya di sini kurang lebih 8 tahun, kurang lebih ya 8 tahun. Ada suka dukanya merantau itu. Kalau ditanya sama teman-teman, kok bisa sampai ke Brunei gitu, terus gimana sih, apa memang keinginan atau apa gitu ya, banyak teman-teman bertanya seperti itu. Merantau is not my dream. Saya tidak pernah punya cita-cita untuk merantau. Dan bahkan sama sekali tidak terlintas saya akan merantau sampai ke sini. Tapi kembali kepada suratan takdir kali ya, takdir aku harus merantau ke Brunei karena banyak hal yang mengantarkan saya hingga saya harus mencari nafkah jauh dari keluarga. Kalau ditanya senang ya di Brunei, kalau saya jawab enggak senang. Hanya enggak ada pilihan lain, jadi harus dinikmati. Dimanapun kita hidup, walaupun kadang enggak sesuai dengan harapan kita, ya harus kita nikmati, kita harus jalani. Hidup mesti harus berjalan terus gitu. Kalau ditanya apa sih yang paling membuat, kita cerita sedihnya dulu ya, jangan cerita senangnya dulu ya. Apa sih yang membuat kamu merasa sedih gitu? Banyak. Tapi ada beberapa hal yang sangat membuat saya sedih ketika saya ingat. Pertama, rindu. Rindu adalah kata-kata yang sangat simpel ya, tapi berat. Maknanya luar biasa, rasanya luar biasa, walaupun dia hanya rindu gitu. Yang sering membuat saya sangat sedih dan mungkin bahkan sampai bisa menangis itu adalah ketika saya rindu dengan anak-anak, rindu dengan keluarga. Karena rindu itu sendiri obatnya adalah ketemu, dan saya nggak bisa ketemu jauh. Dan untuk mengcover semua itu ya nahan, berdoa gitu aja. Saya kalau pas rindu benar-benar jarang saya menelpon, karena semakin saya menelpon akan semakin tidak karuan rasanya. Ketika emosionalnya sudah turun gitu, baru saya menelpon, saya mencurahkan gitu kan. Pertama itu rindu, yang bisa membuat saya menangis itu rindu. Kedua, ketika sakit di perantauan, kita sakit, kita tetap harus kita tetap harus kuat walaupun sakit. Kalau orang sakit, ada yang, kalau di rumah ada yang, kalau kita sakit ada yang masakin, ada yang ngambilin, yang nyediain makanan untuk kita gitu ya. Ada yang istilahnya ngerawat gitu ya. Tapi kalau di sini kita sakit, kita harus rawat diri kita sendiri. Pernah suatu hari saya sakit agak parah gitu. Pas bulan puasa tanggal 1 saya pagi sih nggak apa-apa, begitu sampai di toko saya di ya
saya langsung muntah-muntah kayak gitu, nggak stop, dan saya pulang sampai saya lemas. Mungkin muntaber gitu kali kalau kata orang kita ya. Dan saya merawat diri saya sendiri. Saya kehabisan cairan, saya di rumah sendirian, di kamar sendirian, dan teman-teman saya bekerja juga semua karena tanggung jawabnya ya harus bekerja ya. Saya lemas, dari kamar saya merangkak ke toilet dan kayak nggak kuat, udah saya berdiri karena kehabisan cairan ya. Rasanya lemas. Saya sempat berhenti di toilet itu kurang lebih ya mungkin ada 5-10 menit baru saya bisa, dan saya akhirnya merangkak kembali ke kamar. Dan itu adalah kayak sampai saat ini membuat saya trauma dengan sakit itu. Dan ketiga yang bisa membuat saya sangat sedih itu adalah ketika mendengar kabar ada keluarga sakit. Apalagi orang tua, pikiran udah kemana-mana gitu ya. Jadi ketika mendengar keluarga sakit itu biasanya kayak ada yang gimana ya, kayak ada yang menghantam kita gitu. Sedihnya itu bukan menolak kok sakit gitu, enggak. Sedihnya itu karena kita nggak ada di dekat beliau gitu, nggak ada di dekat keluarga. Sementara di saat orang tua itu sakit, memerlukan anak yang bisa merawat gitu. Dan saya nggak ada di sana, dan saya nggak bisa melakukan apa-apa selain ya sedih, ya berdoa gitu. Jadi teman-teman, kadang saya merasa kalau saya sudah emosionalnya sudah tidak terkontrol, karena saya merasa hidup ini nggak adil sama saya gitu. Saya harus merantau jadi keluarga, dan saya kehilangan banyak momen bersama keluarga gitu. Makanya teman-teman yang sekarang berada bersama keluarga, gunakan waktu kalian sebaik mungkin bersama keluarga. Karena buat saya, kalian adalah orang yang beruntung dibandingkan saya gitu. Jadi ketika mendengar itu memang rasanya itu sangat sulit buat saya. Bahkan kadang sampai tidak, macam malas mau bekerja, malas mau melakukan apa-apa gitu. Karena pikiran udah kemana-mana gitu ya. Tapi semoga saya masih diberi kesempatan ketemu orang tua, anak berkumpul bersama-sama. Lain itu yang membuat saya sedih itu adalah ketika di keluarga ada acara besar yang berkumpul-kumpul, kayak ada keluarga menikah, ada acara apa, dan saya tidak ada di sana. Itu juga yang membuat saya di perantauan itu sedih. Dan yang terakhir, ketika Hari Raya Idul Fitri ya. Hari Raya Idul Fitri adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh kami gitu ya. Saudara yang jauh dia akan datang, kayak gitu berkumpul, dan saya juga nggak ada di rumah. Dan rutinitas itu, kesedihan rutinitas kayaknya setiap tahun ketika Hari Raya Tiba dan bulan puasa. Jadi
banyak waktu yang hilang bersama keluarga kita berada di luar negeri. Tapi apa boleh buat, kita tetap berprasangka baik terhadap Allah gitu kan. Mungkin pasti ini ada sesuatu yang mungkin baik untuk saya yang saya tidak ketahui hingga saya ada di sini gitu. Jadi apapun yang kita kembali gitu ya, jadi apapun yang kita rasa, yang kita alami, yang kita hadapi, kita kembali, kita tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, jauh dari keluarga itu not easy for me lah ya, tapi kita tetap harus kuat karena kita di sini juga untuk mereka, tidak ada pilihan lain. Rezekinya jauh, jadi harus dijemput gitu ya. Itu 5 hal itu yang sangat membuat saya kadang-kadang merasa saya nggak beruntung gitu ya. Tapi kita nggak boleh larut ke sana karena pasti Allah punya rencana sendiri yang kita tidak tahu. Nah teman-teman, mungkin cerita kali ini sampai di sini saja. Rasanya aku juga sudah nggak kuat. Next cerita saya akan bercerita tentang Brunei. Next cerita lagi saya akan sharing kenapa saya sampai di sini. Awal mulanya saya kenapa sampai di sini. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah support channel ini dari pertama sampai saat ini. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sekian video singkat ini. Sampai ketemu di next cerita berikutnya bersama saya. Bye.